Saudara, debat Pilgub Jakarta malam tadi digelar dengan sukses. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menjanjikan seluruh tempat kerja di Jakarta memiliki ruang menyusui dan cuti menyusui. Menanggapi itu, calon Gubernur nomor urut 2 Dharma Pongrekun ingin agar terbuka kesempatan seorang ibu dapat bekerja dari rumah. Sementara calon Gubernur nomor urut 3 Pramono Anung menjanjikan ruang pengasuhan atau daycare di setiap tempat kerja. Program ASI harus menyertai setelah program ibu hamil, sehingga sebagai calon gubernur Jakarta, kita akan mewajibkan investasi manusia yang mahal ini dengan seluas-luasnya memberikan cuti kepada ibu-ibu yang akan menyusui, kemudian disesuaikan dengan produktivitas kerjanya. Kami akan memastikan di setiap tempat-tempat kerja di Jakarta ada ruang laktasi atau ruang menyusui yang privat, dan itu sudah pernah kami lakukan di periode kepemimpinan kami sebelumnya. Apa yang tadi disampaikan itu baik, dan saya akan tambahkan sedikit bahwa perlu dipersiapkan seorang ibu agar air susunya lancar itu dengan banyak makan daun katuk. Sehingga tidak perlu lagi harus memaksakan disedot air susu ibunya, dan tentunya berikanlah waktu yang luas untuk seorang ibu mengasuh anaknya. Ada tempat-tempat yang harus disiapkan di setiap perusahaan atau pabrik sehingga si ibu bisa punya waktu untuk menyusui anaknya. Secara real kami akan mengadakan aksi yang eksklusif seperti pertanyaan tadi. Yang pertama harus ada yang namanya daycare. Yang kedua adalah ada ruang untuk laktasi. Yang ketiga adalah posyandu. Dan yang paling penting, semua itu dilakukan untuk menjaga jangan sampai bayi tadi terkena stunting. Karena stunting ini sekarang di Jakarta masih lumayan cukup tinggi, sekitar 14%. Untuk itu, seperti undang-undang telah mengatur, maka aksi yang saya sampaikan tadi harus dijalankan, dan saya yakin ini akan mencegah stunting yang ada. Terima kasih. Seberapa efektif adu program gratis di Pilkada Jakarta bisa memikat hati pemilih untuk menentukan pemimpin Jakarta 5 tahun ke depan? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama Rumah Pilkada, analis politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Selamat sore Kang Ujang, salam sehat selalu Kang. Selamat sore Bang Ihsan, salam sehat. Kang, janji program gratis di Pilgub Jakarta ini apakah efektif? Kita lihat satu-satu. Yang pertama, Dharma Pongrekun berjanji akan menggratiskan internet di setiap rumah. Bahkan yang menarik, Dharma Kun secara khusus membidik segmen ojol di sini. Bisa nggak memikat hati para pemilih nanti? Ya tentu program-programnya tidak parsial ya. Mestinya memang programnya komprehensif. Tetapi karena memang tema debatnya khusus ya terkait dengan kesejahteraan rakyat itu, maka ya masalah internet gratis, masalah laktasi dan lain sebagainya kelihatannya menjadi fokus debat tadi malam. Apakah ini efektif atau tidak? Saya melihat begini, yang sifatnya biasanya yang gratis, yang sifatnya biasanya murah, yang sifatnya biasanya masyarakat tidak mengeluarkan uang, itu bisa memberi daya pikat bagi pemilih. Banyak di daerah lain, saya kemarin juga jadi panelis debat gitu di satu kabupaten kota, ya menggratiskan, misalkan memberikan motor pada RT, bahkan kalau kepala desa biasanya kepada RT gitu. Lalu banyak program-program lain yang memang sifatnya gratis, termasuk Pak Prabowo pun ketika Pilpres yang lalu kan makan siang gratis. Artinya ya dalam konteks itu saya melihat siapapun dari kandidat itu yang menawarkan program-program yang programatik, yang terukur, yang bisa direalisasikan dan itu katakanlah sifatnya gratis, biasanya akan menjadi daya pikat. Tetapi memang tadi harus dikombinasikan juga dengan program-program yang lain dalam debat-debat sebelumnya maupun debat ketiga nanti. Dan yang menarik juga Kang Ujang, pasangan Pramono Rano ingin menjiplak program makan bergizi gratis Prabowo Gibran pada Pilpres lalu dengan menggantinya dengan sarapan gratis supaya melengkapi katanya. Apakah janji-janji seperti ini bisa punya efek nanti? Ya, memang begitu. Kalau di kita ini kan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Oleh karena itu biasanya program-program yang sukses baik di Pilpres maupun di kepala daerah yang lain yang dianggap sukses program-programnya, biasanya di copy paste, diadopsi ataupun dijiplak
sebagai bagian daripada program kampanye bagi calon gubernur maupun bupati wali kota. Dan dalam konteks itu saya melihat ya sesuatu yang positif saja ketika memang program itu dilakukan untuk kepentingan warga Jakarta. Dan kita melihat program makan bergizi gratis dari Pak Prabowo kan menjadi magnet, menjadi spesial, menjadi utama, menjadi prioritas ketika kampanye. Dan itu yang membuat Pak Prabowo salah satunya unggul, bisa menang tuh karena program itu salah satunya. Oleh karena itu hal yang wajar juga ketika program tersebut tadi dicontek dengan modifikasinya seperti sarapan gratis. Ya memang itulah yang menjadi harapan dari kandidat untuk memberikan janji-janji ataupun program-program yang dianggap sukses sehingga yang mereka menawarkan dengan program yang sama begitu. Kalau pasangan Ridho juga ada janji gratisnya Kang Ujang terkait dengan pendidikan gratis bagi sekolah swasta. Sebenarnya dari janji seperti ini ceruk suara yang mana yang disasar? Ya kan pemilih itu banyak segmennya, ada segmen milenial, ada segmen ormas, gitu, ada segmen mahasiswa, ada siswa, gitu, ada segmen ibu-ibu, ada segmen ya mohon maaf pemulung, gitu, ojol, macam-macam tuh pemilih itu tersegmentasi di banyak kepentingan kira-kira. Nah, dalam konteks membuat program-program tertentu itu tentu ada segmentasinya dan saya melihat yang terkait dengan pendidikan gratis itu ya terarah kepada Gen Z ya, generasi Z dan generasi milenial yang usianya juga sangat muda dan itu masih ada di tingkat SMA. Kita tahu bahwa saya orang miskin Kang Hasan, tahu persis pendidikan itu ya akses pendidikan untuk orang miskin itu sulit, berat. Maka ya berkewajiban negara atau pemerintah memberikan pendidikan yang berkualitas dan layak untuk gratis katakanlah atau dibeasiswakan untuk mereka-mereka yang tidak punya akses itu. Jadi saya melihat segmentasi yang ingin disasar oleh RK dan Suswono adalah terkait dengan tadi generasi Z yang memang kita tahu generasi Z itu generasi muda yang potensial, tetapi mereka masih banyak yang galau, mereka banyak yang menganggur, mereka banyak yang tidak bisa bersekolah. Maka disitulah sebenarnya pintu masuk RK Suswono untuk katakanlah mendapatkan dukungan mereka dengan memberikan janji-janji kampanye ya sekolah gratis bagi swasta begitu. Baik, kita nantikan seperti apa konsep janji ini bisa terrealisasi nantinya Kang Ujang. Terima kasih Ujang Komarudin, analis politik Universitas Al Azhar Indonesia sudah berbagi pandangan bersama kami di Rumah Pilkada. Terima kasih Kang Ujang.